Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, syahadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang time value of money. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah Firman Firdaus, yang kedua Muhammad Rizky, yang ketiga Teh Intan Permatasari, dan yang terakhir Teh Gina Maulin. Kepada pemateri pertama akan disampaikan oleh Teh Intan Permatasari. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai time value of money. Time value of money atau nilai waktu uang merupakan konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang. Misalnya, pada tahun 2021 ini, untuk membeli 1 kilogram telur mungkin hanya sekitar 8.000. Namun sekarang 1 kilo telur sudah berada di kisaran harga 20.000. Ini artinya nominal uang di masa ini memiliki nilai yang berbeda dengan nominal yang masa di saat ini. Begitupun selanjutnya, uang yang kita miliki sekarang akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai uang di masa mendatang. Adapun berkurangnya nilai uang di masa depan terjadi karena adanya faktor inflasi atau kenaikan biaya dan berkurangnya nilai sebuah uang. Memberi pandangan tentang nilai barang itu sendiri. Ada 3 alasan yang membuat nilai barang di waktu mendatang akan berkurang. Yang pertama, keuntungan di masa mendatang diragukan karena ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan saat ini sudah sangat jelas dan pasti. Kemudian yang kedua, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan di masa kini lebih bernilai bagi manusia jika dibandingkan dengan kepuasan pada waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, barang di waktu sekarang lebih berguna dan dibutuhkan dibandingkan dengan barang pada waktu mendatang. Next, slide selanjutnya. Ada 5 metode dalam nilai waktu uang. Yang pertama ada future value, yang kedua ada present value, yang ketiga ada anuitas, yang keempat ada future value anuitas, dan yang kelima ada present value anuitas. Selanjutnya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Intan Permatasari atas penyampaian materinya. Kepada pemateri selanjutnya, Saudari Gina Maulin, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada present value. Present value bisa diasumsikan dalam jumlah kas atau uang saat ini memiliki nilai yang berbeda daripada jumlah kas di masa depan. Yang menggunakan dasar pemikiran yang sama bisa menghitung nilai sekarang dari penerimaan atau pengeluaran di kemudian hari. Rumus dari present value yaitu ada PV sama dengan CN dibagi 1 ditambah R kuadrat. Ada studi kasus, yaitu contohnya dana untuk menyiapkan biaya pendidikan sebesar 100 juta pada 2 tahun mendatang sementara. Lalu ada opsi untuk mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber. Yang pertama, 4% dari bunga deposit per tahun, lalu ada return saham 10% per tahun, lalu ada cryptocurrency sebesar 50% per tahun. Maka kita dapat memasukkan rumusnya menjadi 100 juta dibagi 1 ditambah 0,04 kuadrat 2 kuadrat yang menghasilkan sebesar 92,46 juta per 2 tahun yang didapat. Next.
Lalu, selanjutnya ada present value annuity, yang artinya suatu penerimaan berkala dari suatu jumlah yang tetap selama waktu tertentu, atau pembayaran dapat dilakukan pada setiap akhir periode atau awal periode. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Gina Maulin atas penyampaian materinya. Kepada pemateri selanjutnya, Saudara Muhammad Rizky, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada present value. Anuitas didefinisikan sebagai suatu penerimaan berkata dari suatu jumlah yang tetap selama waktu tertentu. Pembayaran dapat dilakukan pada setiap akhir periode atau awal periode. Next. Internal rate of return merupakan tingkat bunga yang menyamakan PV kas masuk dengan PV kas keluar. Untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat ini sama dengan CO atau membayar secara angsuran dalam jumlah yang sama setiap periodenya. Membayar sebesar C setiap tahun selama N tahun. Contohnya, misalkan kita bisa membayar tunai suatu mesin dengan harga 299 juta atau mengangsur setiap tahun sebesar 100 juta. Mulai tahun 1 sampai dengan tahun ke-5, kalau kita ingin mengetahui berapa tingkat bunga yang kita tanggung per tahunnya, maka kita bisa merumuskan persoalan tersebut. 299 juta sama dengan 100 per 1 tambah I, tambah 100 per 1 tambah I pangkat 2, tambah 100 per 1 tambah I pangkat 5, sama dengan 100, 1 per 1 tambah I, tambah 1 per 1 tambah I pangkat 2, 1 per 1 tambah I pangkat 5. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky atas penyampaian materinya. Kepada pemateri selanjutnya, Saudara Firman Firdaus, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Lanjut, Net Present Worth atau NPP. NPP adalah merupakan selisih antara benefit atau penerima dengan cost atau pengeluaran yang telah di-present value-kan. Hal ini mengatakan bahwa proyek akan dipilih apabila NPP lebih besar dari 0, jika suatu proyek menempati NPM lebih kecil dari 0, maka tidak akan dipilih atau tidak layak dijalankan. Next. Lanjut, gross benefit cost ratio, perbandingan atau rasio dari jumlah benefit kotor dengan biaya kotor yang telah di-present value-kan. Ini memberikan pedoman bahwa proyek akan dipilih apabila gross B per C rasio lebih besar dari 1, suatu proyek mempunyai gross B per C rasio lebih kecil dari 1, maka tidak akan dipilih. Mungkin dari saya sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Firman Firdaus atas penyampaian materinya. Untuk kesimpulan sebagai penutup, time value of money adalah sebuah fakta bahwa suatu nilai uang kita yang sekarang lebih berharga daripada nilai uang kita di masa depan. Perlu diketahui juga bahwa makin besar nilai bunga secara relevan, makin besar pula selisih di antara nilai uang saat ini dan nilai uang di masa yang akan datang. Terima kasih kepada kelompok 8 atas penyampaian materinya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.